Kemegahan arsitektur bangunan pada era Majapahit memiliki gaya khas yang kemudian telah memberikan inspirasi terhadap arsitektur pada era sesudahnya, seperti yang dijumpai pada arsitektur era Bali, era Demak, era Cirebon, bahkan hingga era Mataram Islam. Empat gaya bangunan candi masa Majapahit. Gaya Candi Singosari, Sawentar, Jawi, Candi Kali Cilik Blitar, Candi Bangkal Sidoarjo. Gaya Candi Jago, ada Candi Ngrimbi, Kesiman Tengah, Surowono, Tegowangi, dan Sanggraha. Punden berundak di Gunung Penanggungan. Candi-candi khusus yang istimewa. Candi Jabung Probolinggo dengan tubuh candi silindris dan atap stupa tunggal. Candi Gunung Gangsir Pasuruan, kaki bangunan tinggi. Candi Pari Sidoarjo dengan arsitektur campa. Gaya candi kerajaan, kompleks penataran dengan segala bangunan dan keistimewaannya. Seperti penataan halaman, bentuk bangunan, penggambaran relief, petirtaan, dan merupakan candi utama milik Mojopahit. Candi Jawi terletak di kaki Gunung Welirang, tepatnya di desa Candi Wates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Bangunan candi dapat dikatakan masih utuh karena telah berkali-kali mengalami pemugaran. Dalam Negara Kertagama Pupuh 56, disebutkan bahwa Candi Jawi didirikan atas perintah Raja terakhir Kerajaan Singasari Kertanegara untuk tempat beribadah bagi umat beragama Syiwa Buddha. Raja Kertanegara adalah seorang penganut ajaran Syiwa Buddha. Selain sebagai tempat ibadah, Candi Jawi juga merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Kertanegara. Candi Jawi menempati lahan yang cukup luas, sekitar 40 kali 60 meter persegi, yang dikelilingi oleh pagar bata setinggi 2 meter. Bangunan candi dikelilingi oleh parit yang saat ini dihiasi oleh bunga teratai. Ketinggian candi ini sekitar 24,5 meter, dengan panjang 14,2 meter dan lebar 9,5 meter. Bentuknya tinggi ramping seperti Candi Prambanan di Jawa Tengah, dengan atap yang bentuknya merupakan paduan antara stupa dan kubus bersusun yang meruncing pada puncaknya. Posisi Candi Jawi yang menghadap ke timur membelakangi Gunung Penanggungan. Salah satu keunikan Candi Jawi adalah batu yang dipakai sebagai bahan bangunannya terdiri dari 2 jenis. Dari kaki sampai selasar candi dibangun menggunakan batu berwarna gelap. Tubuh candi menggunakan batu putih, sedangkan atap candi menggunakan campuran batu berwarna gelap dan putih. Tepat di hadapan pintu masuk ke Garba Graha, ruang dalam tubuh candi. Pahatan yang rumit memenuhi pipi kiri dan kanan tangga menuju selasar, sedangkan pipi tangga dari selasar menuju ke lantai candi dihiasi sepasang arca binatang bertelinga panjang. Di sekeliling tubuh candi terdapat selasar yang cukup lebar. Bingkai pintunya polos tanpa pahatan. Namun di atas ambang pintu terdapat pahatan kala makara, lengkap dengan sepasang taring, rahang bawah, serta hiasan di rambutnya, memenuhi ruang antara puncak pintu dan dasar atap. Ruangan dalam tubuh candi saat ini dalam keadaan kosong. Tampaknya semula terdapat arca di dalamnya. Negara Kertagama menyebutkan bahwa di dalam bilik candi terdapat arca Syiwa dan Aksobaya di mahkotanya. Bagian utama dari bangunan suci candi adalah bilik utama yang dalam bahasa Sanskerta diistilahi dengan Garba Graha. Garba artinya perut, Graha rumah. Garba Graha seolah-olah perut dari suatu rumah.
Pada Garbagriha ditempatkan arca dewa utama atau diistilahi dengan arca Ista Dewata, yaitu dewa utama yang dipuja oleh para penganut sekte tertentu. Oleh karena bagian bawah dari Candi Jawi ini berlatar keagamaan Hindu sekte Siwa, maka Istadewata atau dewa utama yang ditempatkan di dalam Garbagriha adalah arca atau simbol bagi dewa Siwa, termasuk dewa Siwa yang bersatu dengan istri atau saktinya. Pada Garbagriha Candi Jawi ternyata yang ditempatkan pada bilik utama itu adalah lingga dan yoni. Sayang sekali yang tersisa sekarang tinggal yoninya. Ini adalah yoni Candi Jawi yang ceratnya, tempat mengalirkan air suci, itu mengarah ke utara dan disangga oleh naga. Nah, bagian langit-langit Candi Jawi itu digambarkan serupa dengan atap candinya, yaitu berbentuk sikara yang semakin ke atas semakin mengecil, berbangun piramida terpancung. Bagian tengah dari langit-langit Candi Jawi dilengkapi dengan pahatan pada batu pengunci atau keystone yang menggambarkan pahatan berupa seorang dewata yang mengendarai binatang yang menyerupai keledai atau hara. Ada satu detail yang perlu kita cermati di sekitar Garbagriha atau bilik utama Candi Jawi, yaitu adanya 2 buah lubang yang ada di ambang pintu bagian atas atau dorbel bagian atas. Semestinya lubang semacam itu juga terdapat di lantai. Kaki candi berdiri di atas batur atau kaki candi, setinggi 2 meter dengan pahatan relief yang memuat kisah tentang seorang pertapa wanita. Dinding luar candi dihiasi dengan relief. Relief itu harus dibaca menggunakan teknik prasawiya atau berlawanan dengan arah jarum jam. Relief yang terpahat di tepi barat dinding utara menggambarkan peta areal candi dan wilayah di sekitarnya. Keistimewaan dari Candi Jawi yang tidak kita dapati pada candi-candi yang lain adalah adanya maket candi dan lingkungan sekitarnya yang dipahatkan dalam bentuk relief. Tepatnya relief yang dipahat pada batur candi. Relief maket itu adalah yang sedang saya tunjuk. Tergambar pada maket ini ada beberapa komponen arsitektur pada kompleks arsitektur Candi Jawi. Yang utama adalah candi induk. Tergambar mulai dari bagian batur, kaki, tubuh, atap hingga kemuncaknya. Di depan Candi Jawi terdapat pedestal berbentuk 4 persegi panjang yang di atasnya didapati 3 buah candi kecil yang acap diistilahi dengan Candi Perwara. Dalam kondisi sekarang, candi-candi Perwara yang berjumlah 3 itu sudah tidak kita jumpai, tinggal pedestalnya yang oleh Bernard Kempers disebut dengan plat Pera. Yang menarik perhatian kita, selain Candi Induk dan Candi Perwara, parit keliling, ya, parit keliling yang berbentuk bujur sangkar yang sekarang masih kita dapat jumpai juga digambarkan pada relief ini. Nah, di luar parit keliling kita masih mendapati komponen yang lain. Salah satu komponen arsitektur yang jejaknya masih dapat kita jumpai meskipun tinggal reruntuhannya adalah gapura yang berbentuk padu raksa.
yang sekarang ada di sebelah barat selatan dari kompleks Candi Jawi, di halaman Candi Jawi yang luasnya antara 40 kali 60 meter. Ini adalah gapura gapura Paduraksa yang berbentuk seperti bangunan candi. Nah, antara gapura Paduraksa ini diantarai oleh atau diapit oleh dua bangunan berpanggung yang berbentuk 4 persegi panjang, yaitu yang terdapat di sebelah timur gapura dan di sebelah barat gapura. Nah, kedua bangunan yang kalau di Candi Penataran disebut dengan pendopo agung itu sudah tidak lagi kita dapati. Sangat mungkin lokasinya pada sekitar rerumputan yang ada di sebelah barat dari parit keliling Candi Jawi dan di sebelah timur dari gapura Paduraksa. Inilah yang membantu kita untuk memperoleh gambaran tentang layout Candi Jawi. Jadi dengan demikian tergambar bahwa pada masa lampau untuk memasuki areal Candi Jawi tidak melalui arah timur menuju ke barat, melainkan sebaliknya dari barat menuju ke timur. Sekarang sebaliknya, karena kita memasuki dari arah timur, konon dari barat menuju ke timur. Pelataran belakang candi yang cukup luas dan tertata rapi dengan perkampungan penduduk dibatasi oleh sebuah sungai kecil. Di sudut selatan pelataran terdapat reruntuhan bangunan yang terbuat dari bata merah. Sepertinya bangunan tersebut tadinya adalah sebuah gapura. Candi Jago terletak di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang Timur. Merupakan candi peninggalan Kerajaan Singasari yang dibangun pada sekitar abad ke-13 Masehi. Candi ini dibangun untuk menghormati Raja Sri Jaya Wisnuwardana 1248 sampai 1268, yaitu raja keempat Kerajaan Singasari oleh anaknya dan sekaligus raja yang memerintah saat itu, yaitu Raja Kertanegara. Selain disebut sebagai Candi Jago, candi ini juga terkadang disebut Candi Tumpang karena berada di Desa Tumpang dan warga sekitar terkadang juga menyebutnya Cungkup. Dalam Kitab Negara Kertagama dan juga Kitab Pararaton, sejarah Candi Jago ini disebut dengan Jajakhu yang memiliki arti keagungan, di mana Jajakhu biasa digunakan untuk menyebut tempat yang suci. Hampir semua bangunan Candi Jago menggunakan bahan baku andesit. Candi ini merupakan perpaduan arsitektur candi peninggalan agama Hindu dan candi peninggalan agama Buddha. Menarik sekali pada masa Singasari, selain agama Buddha dan Hindu, kita menemukan bahwa berdasarkan kitab Sutasoma bahwa Raja Kertanegara itu merupakan Siwa Buddha atau biasanya disebut sebagai Betara Siwa Buddha. Dari situ kita bisa flashback sebenarnya apakah benar Raja-Raja Singasari itu adalah beragama Siwa Buddha. Dan ternyata sebenarnya dari Pararaton kita bisa mendapatkan sebuah metafora perkawinan antara Kenarok yang beragama Siwa dengan Kendedes yang putri dari seorang pendeta Buddha. Dari perkawinan itu menandakan bersatunya Siwa Buddha dan kemudian semua keturunannya baik Raja-Raja Singasari maupun Majapahit kita temui mereka biasanya didharmakan lebih dari satu tempat atau bahkan dua tempat baik sebagai Siwa maupun sebagai Buddha. Bahkan untuk Kertanegara ada khusus sebagai Siwa Buddha. Nah, yang menarik bagaimana dengan Candi Jago ini? Di Jago juga begitu. Seperti tadi saya sebutkan bahwa candi ini sebenarnya dibangun sebagai sebuah bangunan Sogata atau bangunan Buddhis karena diperuntukkan sebagai pendarmaan Wisnuwardana sebagai Buddha dengan panteon Dhyani Buddha. Namun setelah kita lihat ternyata banyak relief-relief yang justru bernafaskan agama Hindu dibandingkan Buddha itu sendiri. Relief Buddha hanya kita temui sebagai latar belakang relief dari Kunjarakarna. Sedangkan
relief-relief yang lain, Tantrika Mandaka, Aridharma, Arjuna Wijaya, Partayatna, dan Krishnayana itu berlatarkan agama Hindu, utamanya adalah Saiwa Siddhanta. Nah, yang menarik bahwa pertemuan dua agama ini tidak melebur, tetapi unsur-unsur dari setiap agama itu masih bisa kita temukan. Sehingga kemungkinan besar dulu dua pemeluk agama ini tetap bisa beribadah masing-masing di candi ini. Mereka yang beragama Buddha difasilitasi dengan relief-relief agama Buddha dan arca-arca, sedangkan yang Hindu mereka bisa beribadah dengan membaca relief-relief Hindu. Yang menarik lagi bahwa agama Siwa Buddha ini kemudian berlanjut sampai masa Majapahit. Arca Amogapasya ini semula ditempatkan di dalam bilik utama atau Garbhagriha pada tubuh Candi Jago beserta dewata-dewata pengiringnya, yaitu Hayagriwa, Berkuti, Syamatara, dan Sudana Kumara. Posisinya berdiri di atas singgasana yang berbentuk Padmasana. Di mana singgasana yang berbentuk Padmasana? Kita masih mendapatinya di depan Candi Jago. Nah, benda inilah yang sangat mungkin merupakan pedestal beserta singgasana tempat berdirinya Arca Amogapasya yang semula ditempatkan di dalam bilik utama pada tubuh Candi Jago. Masih tergambar dengan jelas bahwa singgasananya berbentuk teratai yang merekah dengan dua rekahan, yaitu rekahan ke arah atas dan rekahan ke arah bawah, sehingga muncul sebutan double lotus. Oleh karena itu, berdasarkan pahatan yang berbentuk teratai yang merekah atau yang disebut dengan Padma, maka singgasana itu disebut dengan Padmasana. Candi Jago memiliki ukuran yang panjang, total adalah 23,71 meter, dengan lebar 14 meter dan tinggi 9,97 meter. Pada bagian dasar Candi Jago memiliki desain dengan teras berundak atau bersusun dengan semakin ke atas, semakin mengecil. Beberapa bagian dari candi ini sudah tidak lengkap lagi. Yang bisa Anda lihat saat ini hanya tersisa kaki candi dan beberapa bagian badan candi. Terdapat 3 penyangga badan candi, dan Candi Jago juga memiliki teras yang lebih menjorok keluar, di mana badan candi terdiri di bagian teras ketiga. Pada teras kedua, selain dipahatkan sambungan dari cerita Kunjarakarna berkeliling di pelipit bawah, juga digambarkan satu relief cerita yang penting, yaitu relief cerita Partayatnya. Ini ukurannya lebih besar kalau kita bandingkan dengan relief cerita terdahulu. Relief cerita ini dimulai dari apa yang dalam pewayangan Jawa disebut dengan adegan Pendowo main dadu. Terlihat di sini Yudhistira, kemudian disertai dengan Arjuna, kemudian di belakangnya Bima, kemudian Nakula dan Sadewa atau Sakula dan Sahadewa sedang terlibat permainan dadu yang karena kecurangan dari pihak Kurawa, maka pihak Pandawa mengalami kekalahan. Dan yang dipertaruhkan itu adalah seluruh harta kekayaannya, termasuk kerajaannya. Oleh karena itu, pihak Pandawa kemudian terusir dari kerajaannya. Nah, bahkan bukan hanya kehilangan kerajaan, tetapi pihak Pandawa mengklaim bahwa pertaruhan itu termasuk Draupadi yang menjadi istri bersama para Pandawa. Digambarkan di sini
adegan yang melukiskan ketika Draupadi ditelanjangi oleh Dursasana, itu sarinya ditarik oleh Dursasana, rambutnya yang disanggul kemudian tergerai, dan sejak itulah maka Draupadi memberikan kutukan bahwa dia akan mengenakan busana lagi dan menyanggul rambutnya apabila rambutnya sudah dikeramasi, sudah dijamasi dengan darah Dursasana. Cerita berlanjut sampai dengan sisi belakang teras yang kedua. Relief cerita Kunjarakarna yang dipahatkan pada teras pertama belum selesai, kemudian dilanjutkan pada pelipit bawah teras kedua. Tergambar di sini Purnawijaya sedang disiksa, direbus pada kawah Candra Gomuka. Semestinya Kunjarakarna dihukum sampai 100 tahun, tetapi karena meminta ampun dan memuja kepada Wairocana, maka direduksi hanya disiksa di neraka selama 10 hari. Dan setelah menjalani siksa 10 hari itu, kawah Candra Gomuka pecah dan kemudian berganti dengan kondisi yang kita sebut sebagai kondisi nirwana. Relief cerita Partayatnya menggambarkan perjalanan Partha atau Arjuna yang muda untuk menuju ke Indragila. Arjuna disertai 2 punakawannya meniti lereng gunung Indragila. Yang menarik perhatian kita, dalam perjalanannya di areal hutan, Arjuna menemukan adanya asrama yang ada di dalam hutan yang disebut dengan menggunakan istilah Jawa tengahan Wanasrama. Inilah gambaran Wanasrama. Ada satu kompleks bangunan dengan bangunan utama berupa bangunan dengan atap berbentuk tumpang atau disebut juga atap meru. Nah, atap inilah yang kemungkinan merupakan bentuk atap dari Candi Jago yang sekarang sudah tidak kita jumpai lagi. Terbayang bila benar bahwa Candi Jago memiliki atap tumpang bersusun 11 seperti pura-pura utama di Bali, Satkahyangan di Bali, maka Satkahyangan Jagat di Bali, maka tentu Candi Jago sangat menjulang tinggi karena atapnya berbentuk tumpang atau meru bersusun 11. Nah, di Wanasrama ini adalah Wanasrama khusus yang para sisyanya, para siswanya adalah para perempuan. Ada salah seorang siswa di Wanasrama ini yang jatuh cinta kepada Arjuna. Tetapi Arjuna kemudian berhasil menyadarkan bahwa sebagai siswa pantang yang bersangkutan terlibat hubungan asmara dengan laki-laki. Nah, inilah bagian awal dari relief cerita Arjuna Wiwaha yang dipahatkan mengelilingi teras yang ketiga. Cerita ini merupakan kelanjutan dari kisah Partayatnya. Adapun relief yang terakhir yaitu relief yang dipahatkan pada tubuh candi. Nah, inilah sisi depan dari reruntuhan tubuh candi yang hanya tersisa sisi bagian depan. Saya berada di penampil dari tubuh candi. Jika lengkap, tubuh candi ini dipahati dengan relief cerita Krisnayana. Masih tertinggal beberapa panel yang dapat dijadikan sebagai indikator bahwa tubuh candi konon berkeliling dipahati relief cerita Krisnayana. Inilah relief cerita yang terakhir, yang keenam. Kunjarakarna merupakan sebuah cerita tentang raksasa yang didasarkan dalam cerita Buddha Mahayana.
Diceritakan bahwa Kunjarakarna ingin bereinkarnasi menjadi seorang yang memiliki paras rupawan, sehingga ia bertapa di Gunung Semeru. Datanglah ia kepada Wairocana dan diperbolehkan untuk mengunjungi neraka. Seperti telah saya jelaskan tadi bahwa candi ini bernafaskan agama Buddha, namun kemudian menunjukkan sebuah pengaruh dari juga agama Hindu, dan agama Siwa Buddha ini banyak kita temui nanti pada masa Singasari Majapahit. Nah, salah satu relief yang menunjukkan agama Buddha itu adalah Kunjarakarna ini, yaitu dengan relief kunci yang berupa adegan neraka, itu manusia digodok di sebuah bejana perunggu berkepala sapi dan ada pohon-pohon senjata. Menariknya bahwa di dalam cerita ini sebetulnya memuja Wairocana atau Buddha sebagai hukum tertinggi. Namun sebenarnya di dalamnya dia juga memuja dewa-dewa agama Siwa, semacam dikatakan bahwa ini adalah nerakanya Yama, kemudian nanti dia akan memuja Dewa Siwa, Dewa Baruna, dan dewa-dewa lain. Jadi koalisi agama Siwa Buddha bukan hanya di candi ini, tetapi kemudian semakin diwakili oleh relief ini. Candi Penataran atau nama aslinya adalah Candi Palah, adalah sebuah gugusan candi bersifat keagamaan Hindu Siwaitis yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi termegah dan terluas di Jawa Timur ini terletak di lereng barat daya Gunung Kelut, di sebelah utara Blitar, pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Dari prasasti yang tersimpan di bagian candi, diperkirakan candi ini dibangun pada masa Raja Srengga dari Kerajaan Kadiri sekitar tahun 1200 Masehi dan berlanjut digunakan sampai masa pemerintahan Wikramawardhana, Raja Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1415. Dalam Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365, candi ini disebut sebagai bangunan suci Palah yang dikunjungi Raja Hayam Wuruk dalam perjalanan kerajaan bertamasya keliling Jawa Timur. Candi ini dianggap sebagai candi yang terluas di Jawa Timur berdasarkan luasan kompleksnya, dan yang menarik, candi ini terdiri dari beberapa bangunan. Saat ini kita ada di halaman 1 dari Percandian Penataran, di mana di halaman 1 nanti kita bisa dapatkan beberapa bangunan yang melengkapi percandian ini. Halaman 1 diawali oleh sebuah gapura yang ada di depan, ya, dijaga oleh dua dwarapala raksasa, dan ada sebuah bangunan yang kemungkinan besar adalah gapura. Yang menarik dari level tanah di percandian ini, ternyata candi ini dulu kemungkinan adalah sebuah bangunan yang ditinggikan dari level tanah di depannya, karena itu nampak di dalam gapura tersebut. Kemudian setelah dari gapura, nanti kita akan temukan bangunan-bangunan lain. Di sini terdapat dua pendapa besar, di mana yang pertama disebut sebagai Balai Ageng, ada di sebelah kanan, dan kemudian ada sebuah pendapa besar yang disebut sebagai Pendapa Ageng. Kemudian saya berdiri di sini, ada sebuah tanah lapang yang terdapat struktur bata yang kemungkinan adalah struktur dari pendapa dengan 4 buah umpak yang ada hiasan binatang mitologi yang bernama hare. Sehingga kemungkinan tempat yang saya tempati ini adalah sebuah bangunan suci karena yang digambarkan adalah binatang suci. Kita akan bicara sebentar tentang pendapa Balai Ageng yang ada di sebelah depan. Di Balai Ageng itu kita temukan sebuah pendapa besar terdiri dari sekitar 6 pintu yang ada di di semua sisinya. Di mana yang menarik bahwa pendapa ini seakan-akan dililit oleh dua naga yang saling bertautan. Kemudian tautannya menjadi pedestal dari sebuah arca dwarapala yang ada di setiap samping dari tangga naik ke pendapa tersebut.
Namun uniknya Balai Ageng ini tidak sama dengan Pendapa Ageng, karena di Balai Ageng akan kita temukan dinding yang kosong tanpa hiasan. Nah, yang menarik jika kita kemarin mengikuti tempat-tempat yang lain di percandian Jawa Timur, bahwa candi-candi Jawa Timur yang berlatar agama Siwa Buddha, maka kemungkinan besar Pendapa Ageng ini adalah untuk para pendeta Buddha. Konsep dari agama Buddha itu adalah sunya atau tanpa bentuk, sehingga pendapanya yang kosong, yang sunya itu melengkapi dari konsep Buddha tersebut. Kemudian yang kedua di antara pendapa ini yang tadi saya sebutkan adalah sebuah struktur yang kemungkinan dulu adalah struktur bata yang kemudian ada 4 umpaknya. Nah, 4 umpak ini dihiasi oleh binatang hara. Kemungkinan besar ini adalah untuk para pendeta Hindu. Konsep dari agama Hindu biasanya dia akan duduk di balai-balai oleh para biksunya. Kemudian di belakang itu adalah Pendapa Ageng, di mana terdapat 2 pintu untuk naik, dan kemudian di sana juga dililit oleh naga. Tetapi naganya yang menarik, dia dalam posisi yang seakan-akan aktif, sehingga kemudian dia akan bertautan di pilaster-pilaster dalam posisi berdiri dan seakan-akan demonis. Dan ini melambangkan kesiwaan, karena dia sifatnya aktif dan lain dengan yang Buddhis. Kemudian di Pendapa Ageng akan dihiasi oleh beberapa relief. Relief pertama yang kita kenal itu adalah relief Sang Satyawan yang berlatar agama Hindu. Kemudian ada relief Sri Tanjung yang juga berlatar agama Hindu. Kemudian ada sisipan sebuah relief yang bernafaskan agama Buddha, yaitu Bubuk Sah Gagang Aking. Nah, 3 relief ini adalah cerita rakyat yang sangat terkenal pada masa Majapahit. Kemudian ada sebuah relief panjang yang sampai saat ini oleh para ahli masih belum ditemukan nama atau cerita apa yang melatar belakanginya. Tetapi dari beberapa pendapat ada yang mengatakan itu adalah kemungkinan relief Panji, karena ditemukan unsur sebuah tokoh yang menggunakan tutup kepala yang disebut tekes, yang diduga itu adalah ciri khas dari seorang Panji. Kompleks candi ini adalah gugusan beberapa bangunan yang membujur dalam poros barat laut Tenggara. Kompleks candi ini disusun dalam pola linier. Beberapa candi, perwara, dan balai pendopo terletak di depan candi utama. Pola susunan linier dengan pola agak tidak beraturan pada candi penataran merupakan ciri khas langgam Jawa Timur yang berkembang pada zaman Kediri hingga Majapahit. Lalu dilanjutkan pada pola tata letak Pura Bali. Sampailah kita pada halaman dari sebuah candi kecil yang disebut sebagai Candi Angkat Tahun. Kenapa disebut sebagai Candi Angkat Tahun? Karena kita menemukan sebuah inskripsi yang bertuliskan tahun 1369 Masehi. Nah, candi ini disebut juga sebagai Candi Ganesha karena di dalamnya kita menemukan sebuah arca Ganesha. Yang menarik, arca ini tidak lazim diledakkan di dalam bilik, sehingga ada 2 kemungkinan. Bisa jadi itu adalah temuan lepas yang diletakkan di situ, atau kalau memang benar ini ada sebuah arca Ganesha yang diletakkan di bilik candi. Ini yang menarik, kemungkinan itu berkaitan dengan fungsi dari Dewa Ganesha. Selain sebagai dewa ilmu pengetahuan adalah dewa penolak mara bahaya. Kalau memang dia adalah sebagai dewa penolak mara bahaya, mungkin bisa disangkut pautkan dengan candi besar yang dikenal sangat ganas di daerah ini, yaitu candi dengan sebuah gunung besar yang disebut sebagai Gunung Kelut atau Gunung Kamput. Yang menarik dari temuan candi ini adalah sepasang arca yang disebut sebagai Parasurama dan Sri. Parasurama adalah salah satu awatara dari Dewa Wisnu, sedangkan Sri kita kenal sebagai sakti atau istri dari Dewa Wisnu. Namun juga menjadi hal yang masih menjadi tanda tanya, apakah letaknya memang di situ atau ditempatkan di situ. Nah, menariknya bahwa candi kecil ini kemudian menjadi terkenal karena dijadikan lambang dari Kodam 5 Brawijaya.
kita sampai pada sebuah kompleks candi kecil ini yang ada di dalam kompleks besar Penataran, yaitu pada halaman kedua. Di mana di belakang kita temukan sebuah bangunan yang belum selesai untuk direnovasi karena atapnya tidak kita temukan lagi. Tetapi yang menarik, candi ini dihiasi oleh yang tidak banyak ditemukan hiasan seperti ini di candi-candi yang lain, yaitu hiasan naga. Sehingga kemudian candi ini sangat dikenal sebagai Candi Naga. Nah, menariknya, naga yang kita saksikan seakan-akan dia itu aktif bergerak dan ditopang oleh para tokoh-tokoh yang kita kemudian bertanya, siapakah mereka gitu. Tapi melihat bahwa di belakang kepala dari para tokoh ini terdapat siras cakra, itu adalah lambang kedewaan, maka kita bisa pastikan bahwa tokoh-tokoh yang menopang naga-naga ini adalah para mungkin bidadari atau bidadara. Dan dari mana cerita ini? Seperti kita ketahui bahwa cerita tentang naga itu diambilkan dari sumber sejarah yang bernama Samudra Mantana, yaitu pengadukan lautan susu dengan menggunakan Mandaragiri atau Gunung Mandara. Dan uniknya kemudian di bawah arca-arca dan pilaster kita bisa temukan relief kecil yang kemungkinan menggambarkan cerita Tantri dan juga Panji. Bangunan terpenting adalah Candi Induk Penataran yang terdiri dari 3 tingkat yang memuat relief-relief. Ada relief Ramayana di tingkat pertama, relief Kresnayana di tingkat kedua, serta relief ornamentasi merupakan relief kepala naga bersayap dan Garuda, berselang-seling mengitari teras ketiga. Baik, kita sampai pada halaman terakhir dari kompleks percandian ini atau halaman ketiga. Berbicara tentang halaman, hal yang menarik di Candi Penataran ini yang kemudian diikuti oleh beberapa candi setelahnya, bahwa kompleks percandian tidak lagi memusat dan simetris, tetapi adalah semakin tinggi ke belakang. Artinya level-level halaman bisa kita rasakan dia semakin naik. Dan ini merupakan sebuah miniatur dari Gunung Suci. Sehingga yang paling tinggi, yang paling belakang itu yang paling suci. Dari halaman 1, halaman 2, halaman 3. Yang ini kemudian juga diikuti oleh pura-pura di Bali. Baik, kita akan menemukan sebuah candi megah di belakang kita yang merupakan candi utama atau yang disebut biasanya sebagai Candi Induk Penataran. Di mana di sini dia dikelilingi sebuah halaman yang diperkeras dengan batu. Nah, yang menarik, ada teori-teori baru yang mengatakan bahwa perkerasan batu pada halaman itu sebetulnya menunjukkan latar keagamaan apa yang kemudian ada juga di sini. Biasanya yang menggunakan pengerasan batu itu adalah bangunan-bangunan Buddhis. Karena kemungkinan halaman itu digunakan sebagai upacara pradaksina, memutari candi. Karena mungkin biasanya yang agama Siwa Siddhanta, mereka akan duduk di pendapa-pendapa yang sangat banyak tadi. Baik, kita bicara tentang Candi Induk. Candi ini terdiri dari 3 teras atau 3 dinding ini. Yang pertama, yang paling bawah, kemudian kedua dan ketiga. Di paling bawah kita temukan relief yang sangat kaya, yaitu kita kenal sebagai relief Ramayana. Tetapi beda dengan Ramayana di Prambanan, Ramayana di sini dimulai dari Sarga ke-8, jadi bukan Ramayana yang lengkap. Kelihatannya yang ditonjolkan adalah cerita Anoman sebagai utusan, atau disebut orang Jawa bisa mengenalnya dengan Anoman Duta. Menariknya lagi bahwa candi ini kemudian juga dikenal oleh beberapa ahli sebagai candi kerajaan. Bukan hanya mungkin karena megahnya, tetapi karena relief dari cerita Ramayana, seperti Prambanan yang juga diduga sebagai candi kerajaan. Karena di dalam relief Ramayana kita temukan ajaran Astabrata, atau 8 ajaran bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Kalau kita lihat angka tahunnya, kelihatannya ini berkaitan dengan masa Tribuana Tunggadewi yang kemudian ingin menyampaikan bahwa menjadi seorang raja itu harus yang seperti diajarkan oleh Astabrata. Nah, nanti kita bisa lihat banyak sekali relief dan dia hiasannya sangat raya, kemudian diletakkan dalam bentuk medalion-medalion, sehingga model medalion ini dikenal sebagai model penataran. Kemudian ada 2 tangga naik
ya menuju ke teras kedua yang di depannya ada arca Dwarapala. Kemudian di teras kedua kita akan menemukan relief dari Krisnayana, yaitu sebuah cerita bagaimana Krishna melarikan istrinya Rukmini. Dan ini biasanya dikaitkan dengan konsep-konsep kesetiaan. Lanjut kemudian ke paling atas, kita hanya menemukan relief Garuda dan bersayap ya, Garuda bersayap dan naga yang juga bersayap, yang kita lihat bahwa ini sangat unik, tidak banyak yang seperti itu. Dan Garuda, naga itu identik justru dengan Wisnu, sehingga menarik sekali percandian ini. Pada halaman ketiga atau halaman utama dari 3 halaman pada kompleks Candi Penataran masih inside, masih terdapat di tempat asalnya sebuah prasasti dari bahan batu kali atau batu andesit yang diistilahi dengan linggo prasasti dengan sebutan prasasti Palah. Dinamai prasasti Palah oleh karena pokok isi dari prasasti ini memberitakan tentang penetapan desa Palah sebagai desa perdikan atau sima atau swatantra. Diberitakan pula pada prasasti Palah yang berangkat tahun 1119 Saka atau jika dimasehikan jatuh pada tahun 1197 Masehi bertepatan dengan masa pemerintahan Raja Srengga atau disebut juga Kertajaya dan para raton menyebutnya dengan Dandang Gendis, memberitakan bahwa di desa Palah yang ditetapkan sebagai desa perdikan atau sima atau swatantra terdapat suatu bangunan suci yang digunakan untuk memuja Batara Palah. Bangunan suci yang disebut-sebut di dalam prasasti yang berasal dari masa akhir pemerintahan kerajaan Kadiri atau Pangjalu ini sangat mungkin adalah cikal bakal, adalah embrio dari suatu candi yang disebut dengan Candi Palah dan kini diistilahi dengan Candi Penataran. Bangunan yang terakhir adalah sebuah petirtaan yang sampai sekarang masih berfungsi. Mata air kemungkinan berasal dari rembesan air tanah yang keluar dari hutan bambu. Petirtaan ini dilengkapi dengan cerita relief Tantrik Kamandaka yang memuat angka tahun 1415 Masehi. Relief Tantrik Kamandaka merupakan cerita yang membawa pesan moral dan digambarkan dalam bentuk fabel atau cerita binatang. Baik, saya berada di bagian paling belakang pada komplek Candi Penataran. Pak Tirtan, di kompleks Candi Penataran, tepatnya adalah Pak Tirtan Dalam, merupakan satu bagian dari arsitektural Candi Penataran yang sangat mungkin dibangun pada masa yang lebih kemudian daripada komponen-komponen lain yang terdapat mulai dari halaman pertama, halaman kedua, hingga halaman ketiga di komplek Penataran. Petunjuk bahwa Patirtan Dalam dibangun lebih kemudian, oleh karena jika kita menilik angka-angka tahun yang terdapat pada halaman 1, 2, dan 3, banyak menunjuk pada periode keemasan Majapahit, yaitu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk atau
angka tahun yang lebih awal, yaitu dari masa pemerintahan Singasari bahkan juga Kadiri. Namun pada Patirtan ini angka tahun yang kita dapati yaitu yang dipahatkan pada dinding sisi barat dari Patirtan dalam penataran menunjukkan angka tahun 1337 Saka yang jika dimasehikan bertepatan dengan 1415 Masehi, yaitu suatu era pemerintahan yang bertepatan dengan masa pemerintahan Raja Wikramawardhana sebagai pengganti Hayam Wuruk.